Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Maret 2022 dengan judul Dia Mengampuni Kesalahan Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh sehat dan segar, dan di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi serta setiap kepura-puraan. Amaran sorgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan kehidupan, semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan-catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di sorga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 504 dan 505. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan motivasi, berkat, dan sukacita bagi masing-masing kami untuk melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, kami diingatkan kembali, hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan kehidupan, semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Curahkan dan hikmat pengetahuan sorga juga diberikan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di saat mereka mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan sukacita, dedikasi di dalam pelayanan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan titah dan amanah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan, pekerjaan penginjilan mereka, dan juga KKR yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan untuk sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutamalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka, berikan sukacita, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.